Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab tugas di luar kelas hari ke-36 dengan tema meluruskan penerapan Bimba Distance Learning. Untuk soal yang bagian A, apa prinsip utama dalam proses Bimba Distance Learning yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Jadi yang pertama-tama itu kita sebagai motivator dan semua komunitas Bimba itu kita harus meluruskan dulu paradigma Bimba yang pertama. Yang kemudian itu kita sebagai komunitas Bimba juga harus selalu bahagia, karena untuk menciptakan suasana kelas yang 100% menyenangkan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu yang bahagia, agar kita bisa menciptakan suasana kelas yang 100% menyenangkan. Dan untuk prinsip utamanya dalam distance learning itu yang adalah bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena jelas ya, Bimba itu merupakan bimbingan minat baca dan minat belajar anak, di mana ini kita itu menumbuhkan minat baca pada anak. Agar minat baca pada anak itu tumbuh, maka dilakukanlah proses baca-bacaan di setiap kelasnya agar minat baca pada anak itu tumbuh. Jadi kalau misalkan anak sudah senang dan tertarik dalam bermain baca-bacaan, maka nanti anak itu akan sering mengulang, dan jika anak itu sering mengulang, maka anak akan terampil dan minat bacanya itu akan tumbuh secara luar biasa. Kemudian yang bagian B, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Jadi prioritas motivator dalam kelas pendekatan itu adalah motivator harus berdialog itu tentang kita harus mencari tahu tentang kesukaan anak, sehingga membuat anak itu senang dan nyaman dalam mengikuti proses bimbingan di kelas. Kemudian yang C, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Jadi prioritas motivator dalam kelas trial itu yang pertama itu adalah bermain baca-bacaan di awal kegiatan inti secara berbarengan, dan bermain baca-bacaan itu dilakukan dengan menggunakan modul yang sudah dikuasai oleh anak, sehingga anak itu tertarik dalam mengikuti permainan baca-bacaan tersebut. Kemudian yang kedua itu anak senang bermain 4 HVK, sehingga anak itu akan mampu dan terampil dalam menggabungkan kata yang terdiri dari konsonan, dan vokal. Kemudian motivator juga mengevaluasi nih, kita bisa mengevaluasi apakah anak tersebut sudah lancar, sudah terampil dalam mengerjakan 4 HVK, sehingga nantinya jika anak tersebut sudah terampil, anak tersebut bisa diberi modul selanjutnya, yaitu 4 HVS. Kemudian untuk yang bagian D, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Jadi prioritas motivator dalam kelas lanjutan itu adalah kita sebagai motivator ataupun komunitas Bimba itu tidak pernah henti yang namanya belajar. Jadi kita itu harus selalu belajar, karena belajar itu tidak terpaut usia, karena belajar itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tidak ada batasannya sampai kita tua nanti. Jadi prioritas motivator dalam kelas lanjutan itu adalah belajar dan membimbing minat belajar anak dengan metode yang 100% menyenangkan. Jadi agar metode tersebut bisa 100% menyenangkan, kita harus melakukannya secara small step system atau bertahap ya. Bisa dilakukan dengan metode menyenangkan tersebut dengan bermain baca-bacaan yang anak sukai dan sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak tuh senang dan tidak merasa terbebani oleh baca-bacaan yang akan dia baca, karena baca-bacaan yang akan dia baca itu adalah bacaan yang sudah dikuasai olehnya, yang memiliki arti dan makna. Kemudian yang bagian E, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Jadi kegiatan yang lebih prioritas itu adalah bermain baca-bacaan, karena Bimba merupakan bimbingan minat baca dan minat belajar pada anak. Jadi dimana ditekankan itu kita Bimba itu menumbuhkan minat bacanya pada anak tersebut.
Dan sesuai dengan teori di Bimba, teori jam bandul, di mana kegiatan utamanya itu adalah kegiatan bermain baca-bacaan, baru diselingi oleh kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan mengerjakan modul, mewarnai ataupun sebagainya. Dan apabila sesudah kegiatan selingan tersebut, kita harus balik lagi ke bermain baca-bacaan, begitu seterusnya. Kemudian yang bagian F, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan. Jadi materi yang dibaca oleh anak itu ketika bermain baca-bacaan adalah materi yang sudah dikuasai oleh anak tersebut. Kemudian kata-kata yang terdapat dalam materi itu yang dekat dengan anak dan mempunyai makna agar anak senang dan tumbuh minat bacanya. Kemudian yang bagian G, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Jadi bermain baca-bacaan agar anak itu merasa senang adalah kita bermainnya itu secara bebarengan. Jadi supaya anak itu merasa terpacu atau semangat jika kita melakukannya secara bebarengan, karena mereka itu tidak bacanya secara sendirian tetapi bebarengan dengan teman-teman lainnya, sehingga proses bermain baca-bacanya itu pun akan semakin menyenangkan. Kemudian yang H, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan. Jadi jika ada anak yang tidak mau bermain baca-bacaan, yang pertama itu kita sebagai motivator tidak boleh memaksanya, tetapi kita bertanya apa yang ingin dia lakukan, dan sembari dia mengerjakan kegiatan tersebut kita juga bisa memverbalkan kata-kata yang bisa dia jawab. Kemudian kita mengajaknya secara halus dengan cara menarik, berdialog yang membuat dia tertarik untuk bermain baca-bacaan. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Abi. Assalamualaikum. Abang Abi main apa sih ini? Main gambar-gambar ya? Ya, bisa bikin rumah nih. Abang Abi bisa bikin rumah? Ya. Oh, coba sini. Jangan ini, saya punya ibu guru pegangin sini. Nah, bikin rumah. Abang Abi suka menggambar ya? Iya. Diajarin di mana sih menggambarnya? Diajarin sama siapa? Bunda. Sama bunda. Abang Abi bisa bikin layang-layang nggak? Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Aku juga nggak bisa bikin terkeruk. Nggak bisa. Kalau Tapi Abang Abi, bikinin dong. tapi Abang Abi Bikin terkeruk. pernah main layang-layang nggak? Enggak. Nggak pernah main layang-layang. Terus Abang Abi mainnya biasanya apa sama teman-temannya? Pernah mainnya sama, aku kan punya layangan banyak, terus aku beli layangannya layangan apa ya, layangan banyak deh, ada kuntilanak. Oh, serem banget, masa layangannya ada gambar kuntilanak? Sama aku punya layangan tikus. Layangan tikus. Abang Abi biasanya kalau main layangan sama siapa sih? Siapa aja teman-temannya namanya? Sama Lang, Malang, terus sama siapa lagi? Isbah, Misbah, Wahyu, kalau Iki. temennya ada yang namanya LU. Ada juga, aku juga punya teman. Punya teman. Selain LU siapa lagi? Dulu Lala, LA juga ada. Ada juga, banyak ya Abang Abi. Temennya terus kalau DI Didi juga. Didi juga punya. juga. Wah, Bang Abi hebat ya. Mainnya banyak ya temennya ya. Kalau mainnya bareng-bareng nggak? Enggak bareng-bareng. Main bareng-bareng, main apa? Main bola ya, main layang-layang. Terus main apa lagi biasanya? Main apa ya? Main petak umpet. Tahu nggak main petak umpet? Tahu. Ngumpet, Abang Abi ngumpet, temennya yang cari gitu. Ntar kapan-kapan ibu kita main bareng-bareng yuk sama ibu sama temennya Abang Abi, mau nggak? Kita main bareng-bareng ya. Main apa? Main tebak-tebakan ya. Yang mau? Main tebak-tebakan. Iya. Nih, ibu punya tebak-tebakan. Bentuknya bulat. Enak buat dimakan. Terus dia itu dari ayam.
telur ayam hebat. Tos dulu dong, tos dulu. Tos. Tintang, tintang. Jempol. Lagi. Warnanya hijau. Warna kakinya coklat. Terus dia ada buah-buahnya. Apakah aku? Ayo apa? Melon. Salah nih, coba ibu gambar nih. Abang Abi tebak ya. Ya. Nih. Wah. Terus lagi dong.